pertama tentu hasil yang paling dirasakan adalah ini menjadi kesempatan bagi teman-teman disabilitas untuk mengekspresikan dirinya dan memamerkan hasil karyanya. Memang ada yang beberapa mungkin sudah pernah pameran di tempat lain, tapi ada beberapa yang baru pertama kali ini memamerkan hasil jepretan fotonya. Itu yang terutama. Dan yang kedua, mereka menjadi bagian dari usaha advokasi pemenuhan hak atas alat bantu adaptif bagi penyandang disabilitas. Selama ini kami lebih fokus pada mengadvokasi pemerintah dan stakeholder lainnya, tapi baru pada tahun terakhir teman-teman disabilitas ini dilibatkan secara aktif dalam sebuah event gitu. Sebelumnya mereka lebih menjadi peserta workshop, peserta FGD, menjadi responden wawancara riset gitu. Tapi untuk yang kali ini memang benar-benar mereka mengambil bagian penting dalam advokasi ini. Jadi selama seminggu itu ada beberapa yang juga sudah datang ke sini untuk melihat pamerannya, baik dari individu, dari beberapa hotel juga ada yang datang, karena kami juga menempatkan Cok Ima karena di sini, jadi dia bisa standby kalau ada yang mau lihat, beliau bisa hadir, atau kalau ada teman lain, artis lain yang bisa piket jaga, bisa bantu juga gitu, seperti itu. Para hadirin yang sudah bersedia hadir di tengah mungkin cuaca yang hujan ini masih menyempatkan untuk hadir pada acara depan ini. Jadi perkenalkan, saya Coima. Saya adalah seorang penyandang disabilitas. Jadi saya penyandang disabilitas dari lahir. Jadi saya mengalami amputasi di tangan kiri sejak lahir, dan sejak usia 5 tahun saya menggunakan alat bantu tangan palsu di sebelah kiri. Jadi menariknya adalah kenapa saya menggunakan point of view ketiga seperti itu ya. Jadi mungkin di sini ada pengalaman pribadi juga dari saya sebagai penyandang disabilitas. Kenapa saya mengambil point of view ketiga itu, dan saya mengangkat koneksi antara para orang tua dan anaknya yang penyandang disabilitas, karena itu seperti saya melihat diri saya sendiri. Jadi selain melalui pameran ini, saya ingin orang-orang teredukasi juga. Tidak hanya mereka tahu seperti apa sih alat bantu adaptif itu, bagaimana sih alat bantu adaptif itu, tapi saya juga ingin meng-highlight bagaimana sih perjuangan para orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu adaptif supaya anaknya itu dapat melanjutkan hidupnya seperti layaknya anak-anak normal lainnya. Jadi saya bisa mengangkat koneksi para orang tua, dan kebetulan juga saya bekerja di Puspa di Bali, sebuah yayasan yang bergerak di pemberdayaan penyandang disabilitas, dan kami juga menyediakan alat bantu gerak dan alat bantu adaptif juga. Jadi mungkin hampir setiap hari saya menyaksikan para orang tua yang menemani anaknya untuk mendapatkan alat bantu adaptif di sini. Juga mungkin ada orang tua yang mengantarkan anaknya untuk melakukan terapi di PK Bali. Di situ saya ingin orang-orang memahami bagaimana perjuangan para orang tua ini untuk mendapatkan alat bantu adaptif. Di tengah-tengah mungkin saya yakin itu tidak mudah sebagai orang tua dengan anak penyandang disabilitas. Jadi bagaimana mereka menghadapi stigma dari orang-orang, cibiran dari orang-orang, tapi mereka memiliki asa dan harapan untuk anak-anaknya bahwa sekecil apapun asa itu dapat mengubah hidup anak-anaknya kelak. Jadi di sini saya ingin orang-orang mengetahui bagaimana perjuangan para orang tua ini mendapatkan alat bantu untuk anak-anaknya, dan disitulah saya tuangkan, saya narasikan juga, dan saya dokumentasikan melalui foto dalam karya saya yang berjudul Asa Dalam Langkah, karena saya meyakini bahwa asa itu walaupun hanya sedikit, tapi asa itu dapat memberikan semangat baru untuk langkah baru juga untuk anak-anaknya.
dan mengawali langkah-langkah besar lainnya untuk anaknya di kemudian hari. Mungkin seperti itu bisa saya sampaikan.